pertanyaan pertama ini sebenarnya mengacu kepada beberapa hal sih. Hanya yang paling utama yang kita mau tanyakan ini kan Bapak kan sebagai Kaprodi kan, Ya. kan sudah berapa lama sih kita menjabat sebagai Kaprodi? Berapa tahun gitu waktunya? Sendiri Iya. mulai saya menjadi Kaprodi tahun 2015 Sampai sekarang. Dan terus setelah menjabat selama dari 15 sampai sekarang, bagaimana pengalaman Bapak sehingga terus bertahan sampai sekarang? Pengalaman apa yang dirasakan sekarang? Ini bertahan sebagai Kaprodi atau Begini Pak, jadi sebagai pengalaman menjadi seorang dosen, serta apa yang memotivasi Bapak sehingga memilih untuk menjadi seorang dosen? Motivasi. kalau motivasinya memilih sebagai dosen, ya memang kan sejak saya kan alumni PGA, pendidikan guru agama. Yang pendidikan guru agama itu organisasinya sebagai guru, ya kan. Nah, pada saat kemudian saya namanya guru kan, saya senang dengan itu guru. Nah, mentransferin kepada orang lain. Lalu pertanyaan kemudian, bagaimana kenapa bisa ingin jadi dosen? Dosen kan sama dengan guru sebenarnya. Iya. Cuma dosen kan adalah guru yang ada di perguruan tinggi. Tapi kalau ditanya mengapa jadi dosen, saya tidak pernah berpikir menjadi dosen. Tidak pernah saya memimpikan diri saya bahwa saya mau jadi dosen. Tidak. Saya hanya menuntut ilmu, saya hanya sekolah, tamat SLT, kemudian saya lanjut kuliah dengan mengambil fakultas tarbiyah, ya, fakultas. Kalau namanya fakultas tarbiyah di Kendari, kita kan IAIN Ujung Pandang, tahun 91. Terus lanjut ke pertanyaan kedua. Setelah Bapak lanjut sebagai Kaprodi Manajemen Dakwah, nah yang kita tanyakan itu apa saja sih keunggulan yang ada di manajemen dakwah sehingga kita harus memilih program studi ini? Yang maksudnya siapa yang memilih? Kami sebagai mahasiswa tuh. Jadi kita melihat apa keunggulannya. Oh iya begini. Pertama, manajemen dakwah ini adalah satu-satunya program studi yang ada di, kalau pikir Sulawesi Tenggara belum ada. Iya. Baru IAIN Kendari yang membuka program studi ini, manajemen dakwah. Nah, itu dibuka pada tahun 2014 itu sudah dibuka. Keunggulannya manajemen dakwah ini saya pikir di masa akan datang, dan hari ini kita sudah rasakan bahwa persoalan dakwah itu perlu ada satu program studi yang bisa perlu kita buka satu bidang studi, program studi ini manajemen dakwah dalam hal ini di Kendari, dengan harapan bahwa nanti kelak mereka para alumni ini memiliki pengetahuan yang mumpuni soal bagaimana memanage atau menjadi pengelola lembaga dakwah sendiri nanti. Apalagi kalau tadi yang pertama kita tahu bahwa adalah program studi baru. Yang berikutnya keunggulannya nanti mereka kelak akan menjadi manajer di bidang pengelolaan dakwah. Dan kita juga di manajemen dakwah ini ada 3 hal sebetulnya yang menjadi fokus kita, bagaimana bisa mereka mengelola dakwah. Yang kedua, mereka ini nanti alumni manajemen dakwah menjadi manajer menjadi konsultan di bidang keuangan karena kita di sini kita punya mata kuliah yang berbasis ekonomi juga, yaitu manajemen haji dan umroh, manajemen perbankan, ya, manajemen pengelolaan lembaga keuangan syariah. Manajemen lembaga keuangan syariah di sini yang kita maksudkan adalah termasuk semua lembaga ekonomi yang dikelola secara syariah ini di manajemen bisa masuk di situ.
Sehingga para dosen-dosen yang kita butuhkan adalah dosen yang paham soal manajemen lembaga keuangan Islam. Dan akhirnya kita juga mahasiswa kita nanti yang ber-PPL bahkan sudah berlangsung selama ini, PPL mereka itu ada di Ban Muamalat, ada di Baznas ya. Semua lembaga-lembaga yang memang konsen terhadap pengelolaan keuangan syariah itu sendiri. Termasuk juga mahasiswa kita ini menjadi manajer atau pengelola haji nanti di instansi-instansi misalnya di Kementerian Agama. Dan saat ini dan beberapa tahun ini kita sudah menempatkan mahasiswa kita di Kementerian Agama khususnya di bidang haji dan umrah, karena ini adalah merupakan produk unggulan kita. Bagaimana mereka memahami memiliki pengetahuan tentang bagaimana memanage atau mengelola haji dan umrah sendiri di lembaga Kementerian Agama. Dan ke depan tahun 2023 ini kita sudah membuka 2 konsentrasi. Jadi mahasiswa baru kita sudah akan belajar. Pertama, mereka akan memilih konsentrasi kita buka lembaga konsentrasi manajemen lembaga dakwah. Yang kedua, manajemen haji dan umrah. Di semester 3, di semester 5 mereka nanti akan memilih konsentrasi yang mereka minati, yang mereka senangi. Bahwa prinsipnya manajemen dakwah ini keunggulannya tadi itu mereka bisa jadi manajer di bidang lembaga keuangan Islam. Kemudian bisa menjadi manajer di bidang atau konsultan di bidang haji dan umrah. Kemudian mereka bisa juga di manajer di bidang lembaga keuangan tadi, lembaga keuangan syariah misalnya. Itu yang keunggulan yang kita harapkan, yang kita inginkan ketika mahasiswa kita menjadi alumni nanti. Ya baik. Terus mungkin sudah termaksud visi misi itu Pak Pri? Visi misinya untuk kita sebagai Kaprodi apa? Ya, kemarin kan kita sudah rancang visi kita itu adalah menjadi lembaga dakwah yang menjadi manajer menjadi pengelola lembaga dakwah yang profesional ya yang berbasis transdisipliner. Itu yang kita ingin capai di masa yang akan datang. Tentunya langkah-langkah kita lakukan berdasarkan restra yang kita sudah rancang, itu sudah kita sampaikan di fakultas. Itu kita sudah mulai jalani selama ini. Hanya memang belum kita capai secara keseluruhan karena ini visi kita sampai tahun 2025. Jadi harapan nanti mahasiswa itu menjadi pengelola lembaga dakwah yang profesional ya di masa akan di tahun 2025 nanti. Itu menjadi capaian kita. Meskipun demikian, dari visi misi kita itu tentunya untuk saat ini yang lalu karena ke depan ini visi misi perguruan tinggi Islam, visi misi yang kendari yang sekarang ini oleh rektor baru, pastinya kita di Prodi akan menyesuaikan dengan visi misi dari rektor baru. Itu akan pasti mengalami perubahan. Tapi tidak perlu kita rancang. Belum kita rancang soal itu. Tapi bahwa visi misi yang kita sudah jalani, kita sudah lakukan selama beberapa periode ini. Oke, baik. Mengacu ke pertanyaan terakhir nih Pak. Jadi setelah kita menjadi Kaprodi, nah apa sih harapan besar Bapak dan bagaimana kita mendapatkan nasihat dari Bapak terkait mahasiswa di zaman milenial sekarang? Harapan dan nasihat. Ya, harapan kita, zaman boleh berubah zaman, tetapi bahwa yang saya inginkan dari mahasiswa kita, karena kita adalah mahasiswa yang notabene adalah Muslim dan lembaga kita adalah lembaga Islam, maka diharapkan nanti kita harap pada generasi kita, alumni kita nanti, mahasiswa dan yang akan menjadi alumni adalah mahasiswa yang memiliki moral yang baik atau punya akhlakul karimah dan bisa menjadi contoh atau teladan di masyarakat nanti. Sekali lagi berganti, zaman ini boleh berganti. Kita paham bahwa sekarang terjadi pergeseran dengan pengaruh yang media yang luar biasa. Tetapi bahwa kita harapkan mahasiswa kita khususnya di MD itu boleh silakan, tetapi kemudian jangan kita terpengaruhi. Kita harus pandai-pandai
istilah saya menarik benang dalam tepung. Kita menarik benang dalam tepung. Bagaimana? Tidak ada bekas sama sekali. Iya. Kemudian mahasiswa MD kita berharap ambillah prinsip ikan. Ikan itu tinggal di laut, tempatnya yang asin. Iya, Tetapi kemudian dia tidak pernah ikan itu tidak asin. Ya, betul. Ya, itu maksud saya. Silakan berganti zaman mau apapun mau, tapi manajemen dakwah tetap konsisten bahwa dia adalah mahasiswa Islam, perguruan tinggi Islam, dan selalu mengedepankan adalah soal akhlakul karimah. Iya. Ya, seperti itu yang kita harapkan. Ya, Baik, terima kasih Ustadz atas waktunya. Mungkin sampai sini saja Ustadz. ya, makasih ya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.